Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Kerajaan Sunda. Kelompok 4 ini terdiri dari Arafani Azahra atau saya sendiri, absen 1. Ada Naura Arista Putri, absen 23. Pramesti Dia Kusuma Ningaji, absen 26. Rania Maulidinar Al-Yasin, absen 27. Dan Vanessa Amalia Parameswari, absen 33. Materi yang akan dibahas adalah sejarah berdirinya Kerajaan Sunda, silsilah Kerajaan Sunda, pendiri dan raja Kerajaan Sunda, peninggalan Kerajaan Sunda, masa kejayaannya, dan keruntuhannya. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Rania Maulidinar. Yang pertama ada sejarah berdirinya Kerajaan Sunda. Menurut sejarah Nusantara, Kerajaan Sunda yang bercorak Hindu dan Buddha secara geografis berada di barat Pulau Jawa yang pernah berdiri pada tahun 932 sampai 1579 Masehi. Menurut naskah Wangsakerta, Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang berdiri menggantikan Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarus Bawa pada tahun 591 Caka Sunda atau 669 Masehi. Yang ketiga ada sumber sejarah primer abad ke-16. Kerajaan Sunda merupakan suatu kerajaan yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Menurut naskah kuno primer Bujangga Manik, batas Kerajaan Sunda ini berada di sebelah timur Provinsi Jawa Tengah, yaitu Cipamali atau Sungai Pamali, atau yang dikenal sekarang Kali Brebes dan Ciserayu atau Kali Serayu. Selanjutnya ada silsilah Kerajaan Sunda. Karena kerajaan ini merupakan gabungan dari banyaknya kerajaan, maka raja-rajanya pun tersebar di berbagai wilayah. Salah satunya ada di Salakanagara dan Tarumanagara. Selanjutnya akan dibahas oleh Vanessa Amalia. Pendiri dan Raja. Yang pertama ada Tarus Bawa atau menantu Linggawarman tahun 669 sampai 723 Masehi. Yang kedua ada Haris Dharma atau Sanjaya, menantu dari Tarus Bawa tahun 723 sampai 732 Masehi. Yang ketiga ada Tamperan Barmawijaya dari tahun 732 sampai 739 Masehi. Yang keempat ada Rakyat Banga dari tahun 739 sampai 766 Masehi. Yang kelima ada Rakyat Medang Prabu Hulu Kujang dari tahun 766 sampai 783 Masehi. Yang keenam ada Prabu Giliwesi, menantu dari Rakyat Medang Prabu Hulu Kujang dari tahun 785 sampai 795 Masehi. Yang ketujuh ada Pucuk Bumi Darmeswara, menantu dari Prabu Giliwesi dari tahun 795 sampai 819 Masehi. Yang kedelapan ada Rakyat Wuwus Prabu Gajah Kulon dari tahun 819 sampai 891 Masehi. Yang kesembilan ada Prabu Dharma Raksa, adik ipar dari Rakyat Wuwus Prabu Gajah Kulon dari tahun 891 sampai 895 Masehi. Yang ke-10 ada Windu Sakti Prabu Dewageng dari 895 sampai 913 Masehi. Yang ke-11 ada Rakyat Kamuning Gading Prabu Pucuk Wesi dari tahun 913 sampai 916 Masehi. Yang ke-12 ada Rakyat Jayagiri, menantu dari Rakyat Kamuning Gading dari tahun 916 sampai 942 Masehi. Yang ke-13 ada Atmaya Dharma Hariwangsa,
dari tahun 1942 sampai 954 Masehi. Yang ke-14 ada Limbur Kancana, putra dari Rakyat Kamuning-Gading dari tahun 954 sampai 964 Masehi. Yang ke-15 ada Prabu Munding Ganawirya dari tahun 964 sampai 973 Masehi. Yang ke-16 ada Prabu Jayagiri Rakeyan Wulunggadung dari tahun 973 sampai 989 Masehi. Yang ke-17 ada Prabu Brajawisesa dari tahun 989 sampai 1200 Masehi. Yang ke-18 ada Prabu Dewa Sanghayang dari tahun 1012 sampai 1029 Masehi. Yang ke-19 ada Prabu Sanghayang Ageng dari 1019 sampai 1030 Masehi. Yang ke-20 ada Prabu Detya Maharaja Sri Jayabhuwapati dari tahun 1030 sampai 1042 Masehi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Naura Harista Putri. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Sunda. Yang pertama ada Babat Pajajaran, yang kedua Carita Waruga Guru, yang ketiga Carita Parahyangan, yang keempat Kitab Cerita Kidung Sundayana, yang kelima Berita Asing dari Tome Pires tahun 1513, yang keenam ada Berita Asing dari Pige Veta tahun 1522, yang ketujuh ada Prasasti Sang Hyang Tapak di Sukabumi, yang ke-8 ada Prasasti Horen, yang ke-9 ada Prasasti Rakyat Juru Pengambat, yang ke-10 ada Prasasti Kawali di Ciamis, yang ke-11 ada Prasasti Astanaga Gede. Selanjutnya ada beberapa contoh-contoh yang lain seperti Prasasti Batu Tulis di Bogor, Tugu Perjanjian Portugis Padrao, Taman Kebun Raya Bogor. Selanjutnya adalah masa kejayaan Kerajaan Sunda. Kurun waktu berlangsungnya kerajaan ini adalah antara tahun 669 Masehi dengan penobatan Tarusbawa menjadi raja dan penggantian nama kerajaan hingga tahun 1579 karena serangan Kesultanan Demak dan Kesultanan Banten berturut-turut. Beberapa tokoh ternama dalam kerajaan ini adalah Tarusbawa, Sanjaya, dan Prabu Maharaja Linggabuana. Masa kejayaan dari kerajaan ini terjadi pada masa kepemimpinan Sanjaya dan Prabu Maharaja Linggabuana. Kerajaan ini merupakan salah satu pecahan dari Kerajaan Tarumanegara yang nantinya akan berlanjut menjadi Kerajaan Pajajaran. Masa kejayaan dari kerajaan ini tidak diketahui dengan pasti. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Pramesti. Selanjutnya adalah keruntuhan Kerajaan Sunda. Kerajaan ini mengalami kemunduran dikarenakan serangan Kesultanan Demak pada tahun 1527 Masehi dan serangan Kesultanan Banten pada sekitar tahun 1570 Masehi. Kerajaan Sunda runtuh setelah ibu kota kerajaan ditaklukkan oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579. Sementara sebelumnya, kedua pelabuhan utama Kerajaan Sunda itu juga telah dikuasai oleh Kerajaan Demak pada tahun 1527. Kalapa ditaklukkan oleh Fatahillah dan Banten ditaklukkan oleh Maulana Hasanuddin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.